aja masih di dalam. Again, saya nggak suka yang namanya pakai micropore karena kalau di Phantom micropore ini sangat tidak bersahabat. Jadi saya lebih senang menggunakan Hipapik. Kalau Hipapik nempelnya bagus banget, rapi, bersih. Jadi lukanya nggak kebuka-buka, lukanya nggak dihinggapin lalat atau dikerubunin semut gitu ya. Makanya saya lebih senang pakai Hipapik. Oke, kemudian ini juga bisa alkohol swab ini digunakan untuk membasahi area yang akan kita angkat plesternya ini, atau kapas alkohol atau apalagi ya, kapas alkohol, kapas gulung biasa ataupun kasa biasa yang kita basahin buat ngebasahin ini sekeliling buat enak ngangkatnya gitu ya. Kalau pakai ini juga bisa, cuman kadang-kadang kalau kulitnya luka perih gitu ya, makanya biasanya pakai air aja. Oke, ini yang di luar semuanya. Pentingnya di luar aja sih, nggak usah di dalam. Ini yang bersih. Nah, yang steril kita punya handscoon steril. Kemudian isi dari si Supratul ini itu tuh steril ya. Nah, kalau di dalam alat steril kita punya kasa steril beberapa. Biasanya ini dibungkus, kondisinya dalam keadaan terbungkus. Ini kurang sih, ini dikit banget. Dikit banget, nanti kalau ada di belakang tambahan ambil aja. Ini paling kita butuh berapa? Thank you. Nah, di sini taruhnya. Kemudian ada beberapa set. Nah, ingat kalau misalnya yang sudah steril, setnya double. Untuk yang pinset, apa namanya? Apa bedanya? Jeruji, jarak. Ada apanya? Iya, ada giginya ya. Jadi gigi-giginya, kalau yang mulus nggak ada giginya itu pinset anatomis. Kalau yang ada giginya itu chirurgis. Nah, ini adalah gunting jaringan. Gunanya untuk mengangkat jaringan mati, jaringan lemak atau slough yang ada di luka ya. Saya sudah kirim PPT-nya, sudah di-set? Sudah dibuka? Belum. Bagus. Oke. Kemudian ada kom. Ada kom, ini dua, biasanya satunya untuk betadine, satunya untuk NaCl. Sebenarnya sekarang betadine tuh enggak terlalu dipakai ya. Di oka-oka juga paling buat swab doang, habis itu langsung dicuci. Makanya kita masih mengikutilah sedikit menggunakan betadine, habis itu langsung dicuci pakai NaCl. Jadi nggak boleh betadine yang menetap gitu ya, karena ada mikrobakterinya juga di dalamnya kalau terlalu lama. Oke, untuk steril kita siapkan seperti ini. Bu, nanti masukin ininya kapan? Nanti kalian lihat pertukarannya pas kapan ya. Untuk sementara alatnya ini dulu yang di dalam steril, pembersihan luka. Ini cuma pembersihan luka sederhana ya teman-teman ya, nggak yang pakai bedahan tuh, nggak pakai pembedahan tuh, nggak. Oke, kita singkirkan dulu, kita pakai dulu yang bersih. Oke, ini kondisi lukanya masih berplester ya. Perawatnya cuci tangan dulu, habis itu langsung pakai handscoon buat ngebersihin lukanya. Bapaknya ini sudah 3 hari yang lalu ganti perban dan sekarang mau kontrol lukanya lagi. Kita lihat kondisi lukanya seperti apa. Biasanya kalau luka sudah 3 hari dia kan kondisi basah, lembab dan berbau. Biasanya pasti itu berbau karena tubuh manusia selama 24 jam itu berganti jaringan sel sehingga jaringan lamanya akan membusuk, itu yang mengakibatkan luka itu berbau dan basah. Oke, kita cek. Pak, saya buka ya lukanya. Dibasahin dulu keliling ujung-ujungnya biar lembut.
Biasanya nggak dibuka pun lukanya udah bau dari luar, udah rembes. Kalau rembesnya nanti kalian lihat warnanya hijau atau warnanya kuning, berarti lukanya infeksi di dalam karena cairan yang keluar berbentuk pus atau nanah ya. Tapi kalau cuman rembes merah atau bening, cairan bening tapi berbau, itu berarti normal, biasa aja, itu wajarnya luka lah kayak gitu. Di dalam lukanya udah ada supratul, angkat supratulnya. Biasanya supratul yang sudah menempel di luka itu akan pure semua berwarna merah karena dia mengikuti area lukanya. Kita buang. Kita perhatikan lukanya, ada yang bernanah nggak di sekitar sini, kemudian berapa panjang dan lebar lukanya, kalau dia bolong berapa kedalamannya, bisa dicek pakai nih si apa sih namanya, kapas lidi ini. Kalau dia bolong kayak gini, dicek kedalamannya sedalam apa, apakah sudah nyampe tulang, apakah mentok di tulang, di belakang tulangnya masih bisa lagi masuk. Berarti kalau kondisinya seperti itu, si mikrobakterinya sudah menggerogoti area ototnya sehingga ini udah nembus. Jadi tulangnya pun udah tinggal tulang doang di dalam. Kalaupun memang bolong seperti ini, nanti kita akan sumpel banyak-banyak itu menggunakan kasa. Nah, supaya cairan di dalamnya nggak terlalu numpuk, karena tiba-tiba cairan numpuk bisa sepsis gitu ya. Jadi dicek kedalamannya, ternyata dalam, ini bisa juga dipakai ya. Kemudian ini udah dicek bentukan lukanya, panjangnya kurang lebih berapa senti. Biasanya ada penggaris yang disiapin, lebarnya berapa senti. Kemudian kondisinya, ada jaringan mati nggak di sekitarnya. Kalau jaringan mati itu warnanya hitam. Kalau slough warnanya jaringan lemak-lemak itu warnanya apa? Makanya slide dikirim terus dibuka. Slide udah dikirim dari kemarin nggak dibuka. Slough itu warna putih, dia bentuknya kayak lemak, dia kayak jaringan jaring laba-laba. Begitu diangkat satu, jadi dia ngikut kemana-mana, terangkat semua. Nah, ini jaringan lemak seperti itu harus digunting nantinya. Jadi kita cuci dulu, nanti kita guntingnya pada saat kondisi steril. Oke, kita cuci dulu lukanya. Bu, Pak, angkat dikit tangannya ya. Tadi Bapak apa Ibu sih? Bapak. Pak, angkat dikit tangannya ya. Saya cuci dulu lukanya. Dikeringkan dari tengah dulu, dibalik baru pinggirannya, buang itu ya, tengah dulu dibalik baru pinggirannya langsung dibuang. Oke, udah ngecek luka dan segala macem, kita mau gunting-gunting nih, mau gunting jaring karena ada slough-nya, ada putih-putihnya, langsung ganti handscoon. Buka handscoon langsung dua-duanya ya, kemudian siapkan handscoon steril. Siapin dulu. Kemudian buka yang ini. Nah, cara buka yang ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh tiba-tiba semua dipegang. Ambil ujung-ujungnya doang. Tuh, ujung-ujungnya. Kalau kondisinya kayak gini, tariknya gini. Kalau dia gini dari luar, buka. Bu, buka tutupnya gimana? Kan nanti mau ngambil alat segala macam. Ini kan bisa digunakan nih. Yang penting jangan nyentuh dalamnya. Kalau udah kayak gini, kita perlu satu tangan kita yang menggunakan steril, satu yang tidak steril. Artinya kita menggunakan yang dipasang handscoon sterilnya berapa? Satu. Pasang dulu satu handscoon steril. Kalau saya biasanya, karena yang kanan lebih sibuk kerjaannya dan itu kadang buat make yang non steril, yang saya pakai steril tuh biasanya sebelah kiri dulu.
Oke, kemudian pindahkan tutupnya kalau merasa terganggu. Nah, yang disiapkan ya nyangkut, yang disiapkan di luar. Oke, tuh, keluarkan. Ini disiapkan guntingnya, disiapkan pakai chirurgi 1, anatomi 1. Masukkan satu. Yang ini kerjaannya buat nuang ini yang dari luar. Makanya makainya satu dulu. Kalau langsung pakai dua-duanya kalian nggak bisa kerja, karena nggak ada nolongin. Osce itu sendirian. Nah, dituang dari jauh, nggak boleh kayak gini. Tidak boleh menyentuh karena ini areanya steril. Dari jauh disiram. Dari jauh, betadine juga gitu. Udah buka tutupnya, dari jauh tuang. Dari atas, tuang dari atas. Tidak boleh nyentuh, itu nggak boleh ya. Juga yang itu NaCl, yang ini betadine. Pinset sudah disiapkan. Kira-kira butuh ini, lepaskan satu. Yang sudah dibuka. Oke, nggak ada lagi kira-kira yang disiapin. Kalau sudah semua, sudah nggak ada lagi yang perlu disiapin, udah beres antara steril dan bersih, baru pakai handscoon satunya. Oke, kalau udah siap, cuci dulu pakai betadine. Dulu di sini di bagian tengah, tap dulu bagian tengah, balik pinggirnya. Tangan kita nggak nyentuh lukanya, tapi di atas kasanya. Tengah, balik pinggirnya, buang. Kemudian langsung siap-siap mau gunting-gunting. Itu biasanya pakai anatomis sama gunting jaringan, ya. Slavnya diambil, gunting. Slavnya diambil, digunting. Jaringan matinya diambil, digunting. Sisa-sisa guntingannya dikumpulkan, ditaruh di atas sini. Ambil lagi, misalnya masih ada putih-putihnya, ambil. Di bolongan ini kira-kira ada yang menutup misalnya. Diambil, digunting, sisanya dibuang, tempel di sini. Pegang dulu. Ambil ini, dep bagian yang ini. Kalau sekitarnya ada luka, dep juga. Kalau lukanya darahnya banyak karena guntingan kita banyak, ambil yang steril, di dep bagian lukanya. Di dep di bagian lukanya, udah berhenti darahnya, semuanya. Ya, buang. Kira-kira nggak ada lagi yang digunting, buang semua. Baru di bilas dipakai. Tengah, dibalik pinggirnya. Udah selesai, buang semua. Nah, setelah selesai semua, terakhir kan ada ya saya lupa bukain Vaseline tadi. Sampai di sini ternyata. Nah, Vaseline ini aslinya kan steril, jadi aslinya itu dalamnya kayak gini. Harus dibuka dulu, kemudian isinya tuh dikeluarin. Sebenarnya kalau udah di Vaseline tuh udah campur sih. Tuh, sebetulnya segede ini. Nanti dia akan ditaruh di sini. Aslinya. Nah, harusnya tadi saya kasih itu dulu ya. Udah selesai, nggak ada lagi. Ini udah bersih, udah digunting, udah didep darahnya, udah dikasih betadine, udah dicuci pakai NaCl segala macam, udah nggak ada lagi. Siap-siap untuk on. Ini udah boleh on. Onnya gimana? Karena kadang guntingnya tuh satu gunting yang sama. Ini siapin. Nggak boleh gunting jaringan untuk pakai ini. Jadi ini boleh ngambil, guntingnya digunting. Ukur dulu.
lebih segitu. Karena luarnya ini nih yang nggak boleh kotor kan yang dalamnya tuh, yang kotak-kotak di dalamnya. Tapi kalau yang di luarnya nggak apa-apa dipegang. Biasanya saya itu sukanya kalau kayak gini, ini dilepasin, uang diambil. Ya, ada lagi udah baru ditutup basah. Terakhir baru gunting si Pickadex. Dua. Terakhir banget boleh on, tapi kalau pada saat pengerjaan mencuci-cuci luka, megang-megang luka, ngedep-ngedep luka, menggunting luka, itu harus steril. Setelah selesai dibuang sampahnya, diberesin semuanya, edukasi pasiennya itu seperti misalnya, Pak, ini kan saya sudah selesai nih, ganti perbannya, lukanya juga udah bersih, tadi ada jaringan-jaringan baru yang merah, itu tandanya ada sel baru yang tumbuh dan itu kondisinya dalam keadaan sehat. Kalau merah berarti dia dalam keadaan sehat. Yang jaringan mati sudah saya gunting, jaringan lemaknya juga sudah saya buang, jadi itu untuk mempermudah nanti jaringan barunya tumbuh lagi. Bapak harus banyak konsumsi protein supaya mempermudah atau mempercepat proses penyembuhan. Contohnya ikan, telur, ya, kemudian daging, dada ayam, nah itu cepat buat mempercepat penyembuhan. Tolong jangan makan yang sifatnya alergi seperti ikan asin, seperti jagung, itu kan gatel ya sifat makanannya. Nah, itu jangan dikonsumsi dulu karena akan memperlambat penyembuhan. Kemudian jangan makan yang sifatnya terlalu berminyak dan pedas karena akan lukanya akan basah sehingga akan memperlambat kering pada luka, ya. Kemudian Bapak kalau mandi tolong lukanya ditutup atau diplastikin. Jangan dalam keadaan terbuka. Kita menghindari lukanya lembab terus-menerus, ya. Kemudian tolong jangan langsung terpapar di area yang berdebu. Jangan sampai dihinggapi lalat, jangan sampai dikerubuni semut karena akan memacu infeksi baru, ya. Oke Pak, nanti 3 hari ke depan kontrol lagi lukanya. Kalau lukanya sudah membaik mungkin bisa kita buka, tapi kalau lukanya masih dalam keadaan ada beberapa yang basah harus ditutup kembali.
Oke, nah ini sekarang hari Rabu, berarti Bapak akan datang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Bapak Sabtu datang lagi, nanti kita ganti perban lagi ya Pak. Oke, kalau udah saya bereskan alat, saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Dah, beresin alatnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi setelah beresin luka, yang dikasih tahu adalah edukasinya. Mandinya gimana, aktivitasnya harus gimana, makannya gimana. Gitu ya, jangan sampai udah bersihin luka, ya udah Pak boleh pulang, langsung pulang. Ingetin terus pasiennya setiap habis kontrol luka, gitu ya. Oke, silakan teman-teman boleh nyobain sendiri di sini. Untuk lukanya usahakan bedakan antara yang steril dan bersih. Udah selesai, nah ini langsung dimasukin lagi atau gimana? Ini udah on, udah nanti dicuci ulang itu sama CSSD. Jadi tetap dibiarin aja gitu. Ya tetap kita beresin, masukin lagi ke dalam. Tapi nanti sama CSSD disterilkan lagi. Gitu. Oke, ini saya mau buang sampah dulu. Boleh dibuka yang kuning, minta tolong. Ini dulu.